Sepedanya yoi. Yoi. Halo, dadah. Yoi sepedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, GS lagi. Enggak. Balik lagi, ngevlog lagi. Ada yang tahu nih hari apa? Ini Saturday morning run. Damn, CI man. Keren CI itu BMW Coupe. M46 Coupe pakai sunroof, warnanya hijau. Ngeri. Boston Green ya, apa sih namanya kalau di BMW, lupa gue. Bareng Jody Motovlog HD, ada Mikhail Evert, ada Devan Sadam, sama paling depan tuh si GS juga, si Manalus Motovlog. Hari ini videonya gue nih mau ke Sensi. Nah jadi berhubung gue mau ke Senayan City, jadi gue mau kasih judul video kali ini adalah tutorial parkir di Sensi. Itu apaan ya bang ya? Waduh, keren banget ya. Nah ya, kenapa alasannya gue bikin video ini, video tutorial parkir di Sensi? Karena buat bikers terutama di Jakarta ya, tapi dari Tangerang atau yang dari Jabodetabek lah ya pokoknya, itu tuh Sensi tuh udah kayak apa ya, magnet tersendiri gitu, kayak bener-bener tempat yang wajib bin kudu harus banget kalau misalkan naik motor tuh, terutama motor gede tuh, kayak kalau nggak ke Sensi tuh nggak afdol. GS ya bang ya? Iya bang. Moge. Road Glide man anniversary. Gua udah balik. Oh iya, by the way, Sensi itu namanya itu singkatan sebenarnya. Sensi, orang-orang tuh nyebutnya biar gampang Sensi, namanya sih Mall Senayan City. Depannya tuh ada kayak semacam apa ya, teras gitu lah ya, gede gitu, kayak lapangan jatuhnya. Sering dijadiin ini juga sih, apa sih namanya kalau main Pokemon tuh, lure ya, apa sih, kayak buat kayak macam meeting point Pokemon pada keluar gitu deh. Kadang-kadang kalau nggak ramai moge, ramai orang pada apa namanya, pada kayak edik sendiri sama gadget dan power banknya mereka gitu. Kalau di Sensi itu, kalau gue perhatiin sih begitu. Cayenne man, Cayenne. Ada Cayenne di depan, Cayenne turbo deh kayaknya ya, soalnya bodi kita kok agak ngeri, nggak kayak Cayenne pada umumnya. Yang baru lagi tuh, Cayenne turbo kayaknya ya. Coba kita deketin. Kalau ngeliat bodi kita sih, oh Cayenne GTS, pantesan agak berbeda. Gila, lampu belakangnya di smoke. Suaranya bro aslinya. Wih, E36 men. Mantap E36 Coupe. Di video kali ini tuh gue juga pengen ngasih tahu ke kalian, beberapa mall itu, khususnya di Jakarta ya, itu memang ada fasilitas boleh parkir di depan untuk motor gede. Kantor juga beberapa gitu, seperti yang sering gue bilang. Alhamdulillah banget ya dikasih kelebihan kayak gitu. Tapi bukannya berarti buat sombong atau enggak apalah, dikasih keistimewaan gitu, karena di samping memang motornya itu gede, size-nya gede. Kalau misalkan kalian parkir nih, coba anggapannya kalian parkir terus samping kalian, misalkan di parkiran biasa ya, parkiran mall gitu, atau ya parkiran mall atau di parkiran umum lah, bareng motor-motor yang rame-rame gitu. Kalau motor segede GS gini, lu bayangin deh parkir nih, set, mepet kan tuh, udah mepet semua, udah panjangnya, udah makan tempat satu, iya kan. Udah pasti itu kalau misalkan di parkiran motor biasa, pantatnya itu bagian belakangnya karena wheelbase panjang, udah makan jalan yang biasanya lorong yang kayak macem gangnya gitu, yang ditali-taliin pakai kun itu kan. Satu itu udah ganggu banget, apalagi kalau belakangnya pakai box gini nih, iya kan, makin lebih panjang lagi, itu udah ganggu banget. Terus sampingnya mau ngeluarin motor, tapi kita masih parkir, coba lu bayangin, sampingnya GS gitu, tapi dikunci stang. Lu mau ngangkat, nggak mungkin kan, ngangkat GS ya Allah, minggirin gitu, yang kayak biasa kita ngangkat motor kecil pakai apa namanya, standar sampingnya kita geser-geser gitu. Mana enak.
mana bisa juga. Kayaknya nggak bisa sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue, kenapa dibikinin parkiran khusus ya salah satunya itu udah berat, panjang, yang ada nyusahin. Nanti yang ada kasihan juga kan mindsetnya moge, udah di jalan arogan, parkirnya masih arogan. Ngomong-ngomong tentang parkir sih, waktu itu gue juga pernah sih di salah satu kantor di daerah Kuningan. Dulu gue masih pakai Harley yang Dyna, dengan PD-nya gue parkir di tempat parkiran mobil, set ya kan. Terus disuruh pindahin, ya kan. Pak, ini nggak boleh pak, motor parkirnya di belakang. Oh ya udah deh, sorry pak, saya salah. Saya pikir boleh parkir di parkiran mobil gitu kan. Karena gue tahu parkiran motor itu di situ tuh sempit. Ya udah saya iniin aja, gue parkirin aja tetap gue arahin ke parkiran motor ya. Padahal gue tahu itu juga nggak bakal mungkin juga untuk gue parkir di situ. Terus ketika gue sampai di tempat parkiran motornya, gue dengan cengenges gue bilang, Pak, saya mau parkir di mana? Satpamnya malah garuk-garuk kepala. Bahkan kayak semacam komandannya gitu. Iya pak ya, mana bisa ya? Iya pak, saya bilang. Kalau misalkan baret gimana? Bapak mau ganti rugi? Kalau misalkan samping saya nanti ngeluarin motor saya diangkat-angkat, seandainya bisa juga, emang bapak mau ganti rugi? Enggak kan? Wah nggak bisa lah pak. Ya enggak lah, dia bilang kayak gitu. Enggak, daripada itu ya udah deh, akhirnya gue dibolehin deh parkir di depan. Gitu. Alhamdulillah sih satpamnya ngerti. Bukannya gue mau dapat privilege atau gimana gitu, kayak keuntungan yang lebih gitu, enggak juga. Tapi ya karena memang kondisinya nggak memungkinkan juga untuk gue parkir di situ gitu. Wih, kayak di Jogja. Gue kalau kayak gitu tuh ingatnya di Jogja, anjir, mirip banget. Oh my god, arogan anjir. Tuh bro, gue refleks tuh. Halo. Oh my god. Ini macet tol Brexit, macet parah. Brexit, Cipali, semua kuadrat, ya Allah. Ini dijadiin satu, Brexit Cipali. Untung di macet-macetan begini ada pemandangan enak nih, E250 yang AMG package, yang E250 coupe. Subaru Outback, jarang banget ya ada Outback di Indo. Biasanya di Aussie banyak. Wih, ini apa namanya, Caribbean ya? Yang panjang. Iya kan, Caribbean kan yang panjang. Set, arogan. Set, arogan kiri. Set, arogan kanan. Set, pindah gigi, arogan. Set, buka gas, arogan. Set, naik gigi, arogan. Belok kiri, arogan. Set, ngek, arogan. Karimun Wagoner. Ya Allah. Oh, tang Wagoner main kanan-kanan aja. Oh, kamu bercanda. Suka gitu deh kamu. BFG. Deh. Gila, macet gue kebayar gara-gara Defender. Ya Allah, ikhlas gue macet-macetan kayak tadi. Ya Allah, suka begitu deh Jakarta. Alhamdulillah akhirnya sampai Sensi juga. Ya Allah, Allahu Rabbi. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Oh my god, Aventador. Gila, yang super veloce deh kayak, pakai P0 Nero bannya. Dan ini dia nih tutorial parkir di Sensi. Pertama, bawa motor 400 cc ke atas. Kedua, masuk di antara selipan kun ini. Ketiga, ada jeglongan dikit, naikin. Tuk. Parkirnya samping GS biar triple GS. Nah, set, ngerem nih, jangan lupa. Habis itu dimasukin gigi netral. Habis itu matiin ignition, terus setirnya ke kiriin. Jangan lupa kunci stang. Sudah dikunci stang, udah tara. Parkir juga kita di GS. Parkir juga kita di Sensi. Begitu, sesimpel itu aja parkir di Sensi. GS ada 3 GS pakai knalpot MV Agusta Indonesia, men. Ya Allah, suaranya Pak tuh Aventador itu. Wih, plat nomor belakangnya ditaruh di bawah, ngumpet. Keren banget. Ya Allah, tuh budak tuh. Udah deh, cabutnya begitu aja. Pak,
Udah tinggal keluar sensi, lo bisa ngasih tip juga bisa, enggak pun juga nggak apa-apa, tapi biasa orang-orang sih ngasih tip. Ya seperti yang lo tahu itu scrambler Bang Lucky Orca, tuh big fan of big boobs. Di sini ada Moto Guzzi scrambler, depan gue ada Manalus Motovlog. Nih bajunya keren amat ya. Aduh, belinya di mana nih? Kayak belinya Taichan sih. Basian nih, Basian kalau habis dari mana nih? Kiri nih, dari Proof. Dari kiri nih, dari Proof, ya kan? Basian Taichan tuh, big fan of big boobs. Ada Guzzi, motor-motor tinggi semua nih, Scrambler 2, Adventure 2. Uset. Nice. Kurang lebih ya begitu. Kalau parkir di Sensi. Oh iya, kalau misalkan kalian ada yang nanya, terus naro ininya gimana bang? Naro helmnya, iya kan? Pasti kan ada yang banyak yang nanya kayak gitu kan, nggak ada tempat penitipan helm. Biasanya sih kalau misalkan kalian ngerasa insecure, bisa kalian taruh di penitipan yang buat security check gitu, bisa di situ. Atau biasanya sih kalau motor-motor yang ada box ya taruh di boxnya aja, udah paling aman sih, itu udah paling ampuh. Karena dia namanya kejahatan kan, kalau ada kesempatannya pasti bisa aja terjadi kan. Jadi ya makanya orang banyak yang biasanya dibawa ke dalam juga ada, yang ditaruh ke restoran gitu, dibawa makan dia kemana, ditaruh di meja sendiri juga ada. Jadi ya begitulah tutorial parkir, dan sebenarnya sih itu cuman buat di judul aja, judul depan, padahal mah isinya tentang moge, ya parkiran moge lah. Kenapa parkiran moge itu dikhususkan gitu, bukan karena ada maksud tertentu yang membuat dia spesial. Dan mungkin ya, mungkin gue nggak tahu juga. Wih, Hummer H3 itu H3. Kalau gue punya mall gitu, pokoknya tempat-tempat kayak macam tempat-tempat hiburan lah, entah kafe, entah apa. Kalau gue pribadi itu sangat ini ya, sangat lumayan ngaruh sih. Kalau misalkan gue naro special parkir buat supercar atau enggak buat buat motor gede gitu, karena itu bisa secara langsung nggak langsung nambah ini sih, nambah daya pikat kali ya. Jadi orang-orang tuh kayak, oh di situ kalau buat yang komunitas ini, buat pandangan motor gedenya ya, wah di situ enak nih motornya, parkirnya aman, gini, parkir depan enak deket lobby. Wow, Volvo yang ini C30 ya, apa sih yang langka? Hihi, keren. Nah, iya pokoknya enak nih buat nongkrong segala macam, deket sama tempat nongkrongnya, deket sama lobby. Kita di situ aja kalau ketemuan. Nah, itu satu bisa. Kedua, buat pengunjung yang gak suka ya, atau nggak yang nggak riding, itu juga bisa sekalian cuci mata. Jadi kayak, gue ke mall ini aja sekalian pingin ngelihat ini mobilnya atau motornya ada juga. Oh my god. Waduh, gila. Nah, kalau gue sih begitu. Jadi bisa jadi suatu yang menarik perhatian juga, ya nggak sih? Kalau misalkan depannya tuh kayak misalkan lagi rame sport car atau kayak mobil, motor-motor besar gitu kan, jadi kayak anak-anak kecil tuh biasanya tuh suka kalau misalkan masih kecil gitu kan, kayak kepo, pengen lihat motor dong, pengen lihat motor sambil makan sore gitu, misalkan sama mbaknya atau enggak sama ibunya, ya kan? Gitu. Wih, LC-nya yang diesel men, asik, enak nih kalau yang diesel. Ini cakep nih GL400 ya kan. Nih cakep lagi nih, hari SUV apa? B1 Babe. Aduh gila, disco ya, ini disco ya kan. Seperti kalian bisa lihat depan gue Discovery. Terus ini ada G-Class G55 nih kayak kalau silver gini ya. Coba tuh G55 AMG, mantap. Bentley yoi B222 per. Wih, lampu remnya nih gue suka banget, gede gitu kayak ngeblok satu kaca belakangnya. Gede dulu tuh gue suka banget. Flying Spur Continental GT itu juga begitu tuh. Velgnya apa nih, merah men, goks, velgnya merah. Nice. Wah, ada Brut. Wah, Bro Mika harus lihat nih. Gokil, Army man. Brut, ini Rubicon ya. Ya JK pada dasarnya cuman dimodif sama AEV. Itu velgnya seperti kalian bisa lihat, AEV
ada body conversionnya gitu, jadi panjang gini, namanya Brute double cabin tuh, Brute. Brute cakep ya, mantap, gue sih suka. Oh, Defender Gain beda sama yang tadi, gila, pakai kan tuh ya. Yoi, CLK men. Yoi, gue suka banget nih mobil, parah. CLK 230 kompresor, bukan yang Avantgarde dan kayaknya bukan yang facelift, tapi keren. Warnanya jarang. Banyak Shaun the Sheep dan Timmy. Carrera pasti Carrera turbo. Keren. Carrera turbo. Goodrich. Yoi, bukan yang Maybach sih, tapi modifannya saik, asik juga. S-Class Goodrich. Velgnya ketemu lagi nih, salah satu mobil kesukaan gue nih, JK yang Arctic. Wih, cewek men yang bawa, goks. Thank you banget ya guys yang udah nonton video gue, yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah nge-share, yang udah subscribe, apalagi. Thank you banget sebesar-besarnya gue ucapin ya. Thank you banget yang selalu support, yang udah masukin ke playlist kalian, pokoknya yang udah ngajak teman-teman kalian nonton channel gue. Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di riding berikutnya. Gue RG700 cabut.